Saudaraku, apa kabar kalian? Mudah-mudahan dimanapun kalian berada sehat selalu ya saudara-saudaraku. Balik lagi lur, ketemu dengan aku Wak Haji Benzema atau Lai Pandiangan. Di video kali ini lur, kita kembali akan membahas mengenai budidaya ikan nila dengan sistem bioflok. Lebih tepatnya lur, saya mau mengajak dulur-dulur untuk melihat dan mengetahui bagaimana cara mengetahui kualitas air pada kolam bioflok. Apakah air tersebut air yang bagus atau airnya buruk untuk kolam ikan. Terlebih-lebih lur, di bulan-bulan yang penuh berkah ini, saya katakan penuh dengan berkah karena hujan sangat-sangat melimpah. Jadi lur, hampir setiap hari hujan datang. Bahkan saat saya membuat video ini, di pagi hari hujan dari subuh tak henti-hentinya datang. Dari yang mulai sedang maupun gerimis-gerimis seperti saat ini lur ya. Jadi dalam bulan ini hampir tiap hari itu lur hujan. Jadi berkah melimpah untuk air kolam kita. Tapi lur, yang namanya sesuatu yang berlebih seperti hujan yang tiap hari datang, itu sedikit banyaknya akan mempengaruhi kualitas air kolam bioflok kita. Nah, yang paling terpengaruh dari air hujan ini pastinya ialah pH air kolam. Kaitannya lur dengan video yang akan saya bahas ialah bagaimana caranya kita mengetahui apakah air kolam kita ini air kolam yang bagus atau air kolamnya bermasalah. Di sini lur, kalian bisa lihat dari 6 kolam bulat saya, ada 3 kolam yang kolamnya itu berbuih seperti ini. Ini kolam pertama, kolam kedua, dan kolam ketiga. Itu bisa dikatakan buihnya cukup banyak dibandingkan dengan kolam yang ini ya, 3 kolam lainnya. Dia berbuih juga, namun tidak sebanyak ketiga kolam tadi. Yang menjadi pertanyaan sekarang itu dulur-dulurku, apakah kualitas air kolam ini bagus apa tidak? Apakah karena kolam kita 3 berbuih dan 3 lagi tidak, apakah kualitasnya itu sama? Nah, dari kolam saya ini lur, saya mau berbagi pengalaman dan saya mau sharing tentang ikan bioflok mengenai ketiga air kolam kita ini. Akan kita cek satu-satu apakah masih layak untuk ikan atau ada perlakuan khusus yang harus kita lakukan. Tapi nanti kan lur, setelah kalian menonton dan mendapat ilmu atau pengalaman atau pengetahuan dari vlog saya ini, dari video saya ini, bantu saya dulur-dulur untuk mengembangkan channel ini agar semakin berkembang dan bisa menjangkau lebih banyak teman-teman yang lain dengan cara sangat gampang sekali lur, dulur-dulur. Cuman perlu share, like, dan subscribe. Oke ya. Baiklah dulur-dulur, akan saya jelaskan mengenai kualitas air kolam saya ini. Jadi seperti ini lur, seperti yang sudah saya singgung tadi di awal bahwa musim ini adalah musim hujan yang tiada hari tanpa hujan. Maka dengan kolam saya yang modelnya seperti ini yang beratapkan langit, mau tidak mau
kolam kita ini 100% terkena air hujan. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan kualitas airnya? Hal yang pertama saya lakukan, Lur, untuk mengetahui kualitas air ini ialah dengan mengecek pH. Apakah pH air kolam kita drop karena air hujan atau masih tetap stabil? Lur, di sini bisa kalian lihat pH-nya masih tertahan di angka 5,5. Nah, ini untuk air kolam yang tidak berbusa. Coba kita ambil sampel air kolam yang berbusa. Kita cek juga pH-nya. Sama juga, Lur. Meskipun air kolam ini busanya sangat banyak, tapi pH-nya masih di 5,5. Coba kita cek yang ini juga. Nah, sementara yang ini 5,6. Jadi dulur-dulurku, bisa kita tarik kesimpulan bahwa pH air kolam kita ini masih bisa dikatakan stabil di angka 5,5, baik itu dia dengan air yang berbusa banyak maupun yang tidak berbusa. Jadi untuk pH saya rasa masih aman ya, Lur. Cara yang kedua, Lur, ini sangat sederhana dan sangat simpel. Untuk mengetahui air kolam kita ini bagus atau tidak, itu biasanya dengan cara ketika kita mendatangi kolam, kita melihat langsung respon ikan pada kolam. Jadi kalau ikan yang sehat itu, Lur, ketika kita datang, dia itu datang menyambut. Artinya dari segi pergerakan dia masih lincah. Nah, contoh seperti ini, Lur. Kalau kita datang ikan tidak ada menyambut di permukaan, besar kemungkinan ikan kita itu sakit. Jadi kalau semisalnya seperti ini, kita masukkan tangan, nah dia respon dan menggigit seperti dipikirnya kita mau ngasih makan, berarti besar kemungkinan ikan kita ini tidak ada yang bermasalah, Lur. Artinya masih sehat-sehat saja. Nah, kalian bisa lihat sendiri kan. Berbeda hal, Lur, ketika kita lihat di kolam kita ada kematian pada kolam. Nah, itu bisa menjadi pertanyaan. Berarti kolam kita airnya bermasalah. Perlu ada perlakuan pada kolam kita, dulur-dulurku. Nah, jadi dulur-dulurku, dengan dua cara sederhana ini kita bisa memantau dan mengetahui apakah air kolam kita ini masih layak atau bagus atau sudah tidak layak lagi buat ikan. Karena dulur-dulurku, di dalam air kolam yang sehat terdapat ikan yang sehat. Setuju kan? Nah, sedikit, Lur, tips. Jika kalian mengalami hal yang sama pada kolam kalian seperti saya ini, dengan musim curah hujan yang sangat tinggi, hal-hal yang perlu kalian lakukan itu yang pertama ya, penambahan garam. Nah, untuk penambahan garam pada kolam ini, Lur, kalau saya pribadi ya, saya lihat kalau semisal ikan sudah tidak nafsu makan, untuk penambahan garam di dalam kolam itu, Lur, baru saya lakukan apabila air kolam pH-nya sudah turun drastis. Berarti perlu ada perlakuan. Yang kedua, kalau pH-nya juga sudah turun, biasanya itu saya akan buang air kolam sekitar 10 cm lah. Yang ketiga baru saya kasih molase dan saya puasakan pada hari tersebut. Berikutnya, Lur, jika musim hujan seperti ini, jangan pernah coba-coba memberi ikan makan. Karena apabila kalian memberi ikan makan, itu akan rentan terkena penyakit, terlebih penyakit jamur. Jadi
Jika seperti keadaan seperti ini, saya pribadi lur, mau dia kalau hujan terus menerus dari subuh sampai pagi dan siang itu hujan lagi lur, saya tidak memberi ikan makan sama sekali. Biarkan saja ikan itu lapar lur. Karena kalau ikan perutnya kosong atau ikan dalam keadaan lapar, itu akan lebih kuat dalam menghadapi kenyataan hidup yang pahit ini. Maksud saya akan lebih kuat menghadapi musim hujan. Kapan saya akan memberi makan itu ketika pada hari itu tidak turun hujan. Jadi karena musim hujan seperti ini lur, mau ikan itu saya tidak kasih makan 1 hari full kalau memang betul-betul hujan. Tetapi kalau memang hujannya berhenti, misalnya di siang hari dan sudah panas, nah itu baru saya kasih makan. Apabila keadaan sangat ekstrim lur, seperti yang saya alami seperti ini, dengan risiko atap terbuka yang hujan tiap hari terus menerus, mau tidak mau ikan ini kan juga butuh makan. Gak mungkin 3 hari hujan 3 hari tidak kita kasih makan. Jadi intinya dulur-dulur, kita cari waktu kapan di hari tersebut yang hujannya tidak terlalu banyak dan dia ada panas terik sedikit saja, itu sudah bagus. Disitulah saat yang tepat kita memberikan ikan makan. Tapi kalau bisa jangan jumlah dalam porsi yang besar. Kalau saya, meskipun keadaan seperti itu, saya tetap kasih makan dalam porsi 3/4 dari target harian saya. Dan dengan pemikiran saya dulur-dulur, karena kolam ini adalah kolam bioflok yang dimana sejatinya ada vlog-vlog di dalam kolam yang bisa dimakan ikan sebagai pakan tambahan. Meskipun vlog ini tidak bisa dijadikan pakan utama, hanya selingan saja, setidaknya itu bisa menahan sedikit untuk ikan supaya tidak kelaparan. Oke lah dulur-dulurku, cuman itu yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat ya, karena sebentar lagi Bapak Vladimir Putin akan landing di Bandara Kuala Namu. Saya ditugaskan untuk menjemput dan menjaga keamanan beliau. Saya berserta seluruh ikan nila ini mohon pamit undur diri lur. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dulur-dulur.